إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azzakumullah, hari-hari seperti ini, tanggal 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, 19 Agustus, masih ada sebagian saudara-saudara kita yang meratapi nasib, meratapi 7 kata yang bagus. Kenapa dicoret? Yang itu sebetulnya sila pertama di Pancasila. Saya yakin antum masih ingat bahwa Pancasila itu sila pertama dulu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tentu bagus, kita semua kaum muslimin senang. Yang kafir tentu tidak senang. Karena satu dan lain hal dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagian saudara-saudara kita membahas ini berkepanjangan, meratapi kenapa dicoret, kenapa diganti, dan seterusnya dan seterusnya. Coba kalau nggak usah dicoret, kan jadilah kita negara Islam dan seterusnya. Sebetulnya tidak penting. Indonesia ini mau dibikin judul apa? Negara Islam, negara Pancasila, negara demokrasi, negara apalah judul, nggak penting. Yang penting apa? Masjid-masjid penuh dengan sholat berjamaah. Kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang berbuat syirik, nggak ada yang berbuat bid'ah. Dukun-dukun tidak laku. Kaum muslimin jujur dalam berdagang. Sekilo, betul-betul sekilo, bukan 9 dan seterusnya. Buat apa judul? Ketika Nabi SAW berkuasa penuh di Madinah, 3 duri hilang dari Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir sudah terusir. Dan berakhirnya perang Khaybar. Madinah sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Nabi SAW. Jelas negara Islam. Apa kata Nabi? Apa beliau mengatakan, saudara-saudara, mulai hari ini kita sudah punya negara Islam, Madinah? Enggak penting nama negara apa, negara ini, dan yang penting rakyatnya. Buat apa negara Islam Indonesia tetapi pengamalan penuh dengan syirik dan bid'ah? Masjid-masjid kosong, riba dimakan, judi asuransi dilakukan, laki perempuan campur aduk, perempuan mengumbar aurat, sementara judulnya negara Islam. Seperti negara sana, Republik Islam Iran, antum tahu isinya bagaimana? Penuh dengan syirik. Kalau kita semua akan memanggil-manggil Allah, labbaik Allah, labbaik Allah, mereka memanggil-manggil labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Luar biasa apa Islam seperti ini. Sementara judulnya Republik Islam Iran. Mau kita seperti itu? Maka tidak usah berkutat di nama, tidak usah pusing di nama. Yang penting kita semua tunjukkan bahwa Islam seperti ini. Islam itu jujur. Islam mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan sunnahnya si A, si B, si C. Sunnah adalah sunnah Rasul dan para sahabat. Nggak ada sunnahnya ulama anu, sunnahnya ulama anu, sunnahnya Syekh Albani, nggak ada. Sunnahnya Syekh Bebas, tidak ada. Sunnah adalah sunnah Rasul dan para sahabat. Itulah Islam. Tidak usah berkutat dengan nama,
dan insya Allah kita menjadi bodoh dan kita akan berhadapan dengan penguasa yang berkuasa. Tentunya karena namanya penguasa tentu tidak mau diusik, diutak-atik. Biarkan siapapun penguasa kita, yang penting musyrik. Kalau perlu nggak usah diganti-ganti. Ngapain diganti seperti itu lagi? Diganti seperti itu. Yang perlu diganti justru bukan pemimpin kita, tapi kita semua. Mari kita ganti diri kita. Yang biasa subuh kesiangan, ganti. Sholat subuh berjamaah di masjid. Yang biasa masih leha-leha, asik rapat, ketika adzan berkumandang, ganti. Rubah diri kita. Ini maksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya itu bahwa Allah akan rubah satu negeri kalau rakyatnya berubah. Lihat, domirnya di sini hum, bukan huwa. Artinya yang dirubah, yang diganti bukan satu orang, tapi kita semua kaum muslimin diganti. Kalau pemimpin diganti lagi, mana penggantian bukan butuh 1 juta, 2 juta, triliunan. Seolah kita sudah kelebihan duit, udah habis triliunan, yang jadi itu lagi. Ini mubazir yang luar biasa. Justru diri kita ini yang harus diganti. Bahkan para aimah menasihati kita semua. Ketika kalian sedang dipimpin oleh penguasa yang zalim, penguasa yang fajir, penguasa yang korup, penguasa jahat, maka jangan salahkan penguasa itu. Salahkan diri kalian. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Nggak nyampe otak kita, tapi para ulama luar biasa. Karena para ulama pakai Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih paham dari kita semua. Ulama Ahlus Sunnah, Abdul Aziz Al-Hanafi salah satunya yang meneriakkan diri bahwa ketika kita dipimpin punya pemimpin yang buruk, kita disuruh bertaubat. Berarti kita semua ini buruk. Tidak mungkin Allah akan memberikan pemimpin yang korup, nggak mungkin, kecuali rakyatnya dulu yang korup. Tidak mungkin Allah akan memberikan pemimpin yang adil, nggak mungkin, kecuali kita dulu rakyat adil. Tidak mungkin kita diberikan pemimpin Ahlus Sunnah, nggak mungkin, kecuali kita dulu Ahlus Sunnah. Pemimpin itu merupakan gambaran dari rakyat. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib dikritisi oleh sebagian orang-orang Khawarij, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik Abu Bakar dan Umar? Dengan mudah beliau menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah. Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah pilih Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini dalam Islam? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Talha, Aisyah, Abu Hurairah, manusia-manusia mulia. Maka jika kita ingin mempunyai pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur, yang amanah, kita dulu mestinya yang jujur, yang amanah, dan seterusnya. Lihat diri kita kayak apa? Sudah jujur? Sudah amanah? Sudah taat kepada Allah dan Rasulnya? Sudah menjauhi syirik dan bid'ah? Kalau belum, jangan mengkritisi. Kritisi diri kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apakah kita akan ditanya di alam kubur atau di padang mahsyar, pemimpinmu dulu seperti apa? Dulu engkau punya wali kota, punya gubernur, punya presiden, seperti apa? Atau kalau istilah kita, dulu engkau milih siapa? Waktu pilkada, pemilu, dulu engkau milih siapa? Adakah pertanyaan seperti itu dari Allah, dari para malaikat? Tidak ada sama sekali.
Tidak ada sama sekali. Artinya kita tidak bertanggung jawab. Siapapun pemimpin kita, sebobrok apapun, sejahat apapun, kita tidak bertanggung jawab. Justru yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, siapa? Siapa kita? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak istri kita. Anak kita enggak pada sholat, istri kita enggak pakai jilbab, kita akan ditanya pertama kali. Disinilah iblis telah menipu kita. Setan telah menjungkir balikkan kaidah ini. Berapa banyak dari kita yang begitu peduli terhadap wali kotanya, gubernurnya, presidennya, oh harus begini, oh harus begini. Tapi anak istrinya dia nggak peduli. Dia biarkan anaknya nggak pakai jilbab, dia biarkan anaknya nggak pada sholat, dia biarkan anak istrinya berbuat maksiat. Ditutup matanya oleh iblis. Padahal yang akan Allah tanyakan kepada dia siapa? Anak istrinya. Gak ada satupun dalil, satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan kita akan ditanya tentang pemimpin kita. Inilah begitu suksesnya iblis menipu kita. Dan ini salah satu contoh di antara puluhan, mungkin ratusan contoh di mana iblis menipu kita, setan menipu kita. Sehingga yang bukan kewajiban kita seolah kewajiban kita. Kita dengar sebagian tokoh kita, sebagian saudara kita, seolah itu kewajiban kita. Bagaimana aparat, bagaimana pejabat, bagaimana wali kota kita, seolah kita ikut wajib. Tidak sama sekali. Sekali lagi, kewajiban kita adalah terhadap anak istri kita. Dan siapa yang menjadi bawahan kita jika antum punya bawahan. Kalau tidak, cukup anak istri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.